Selamat pagi, Ibu-Ibu semuanya. Ya, kami beritahukan bahwasanya ruang Zoom sudah dibuka dan kami silakan kepada Ibu-Ibu semuanya dapat bergabung bersama kami di layar Zoominar pada pagi hari ini. Dan perlu kami beritahukan kepada Ibu-Ibu para peserta webinar pada pagi hari ini bahwasanya Ibu-Ibu tidak perlu melakukan absensi di kolom chat karena kolom chat hanya diperuntukkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang kita laksanakan pada hari ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya penamaan di jendela Zoom sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya. Dan untuk diketahui juga, kami mohon kepada ibu-ibu semuanya, para peserta webinar, untuk menonaktifkan mic di layar Zoom demi hikmat dan lancarnya pelaksanaan acara webinar ini berlangsung. Baik, sebelum dimulainya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, mohon izin kami akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa oleh Nyonya Silvi Susanto. 3. Foto bersama. 4. Sambutan Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Nina Anang Syarif Hidayat. 5. Penyampaian materi dari narasumber, baik teori maupun praktik. 6. Sesi tanya jawab. 7. Pemberian cenderamata sekaligus ucapan terima kasih dan juga closing statement nanti dari narasumber kita. Dan terakhir, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan juga selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Wakil Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, beserta Pengurus Daerah Bayangkari Kepulauan Bangka Belitung, dan Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Para Ketua Bayangkari Cabang se-daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang kami banggakan Ibu Eliska Prabawani, selaku owner Nine Cakes, serta hadirin para peserta webinar dari seluruh anggota Bayangkari se-daerah Kepulauan Bangka Belitung, para ibu-ibu Polwan dan istri ASN Polri yang kami banggakan. Selamat bergabung dalam webinar kreativitas membuat dan mendekorasi kue yang diselenggarakan oleh Panitia HKGB ke-69 dalam rangka pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69 tahun 2021. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan juga ridhonya pada pagi menjelang siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang layar Zoom dari kediaman masing-masing dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti serangkaian acara yang sangat menarik sekali untuk ibu-ibu ikuti, yakni acara membuat dan mendekorasi kue bersama Nine Cakes. Baiklah, mengawali acara kita pada pagi hari ini agar acara lebih diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dan juga guna kelancaran, mari bersama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Nyonya Silvi Susanto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izin Ibu, perkenankan saya membaca doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya bagimu, atas karena kuasa dan izinmu, kami dapat melaksanakan acara webinar kreativitas Bayangkari dengan tema membuat dan mendekorasi kue bersama Nine Cakes dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69 tahun 2021.
Ya ilahi Robbi, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Engkau, memuji dan menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat tersebut atas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, anugerahilah rahmat dan hidayah-Mu kepada seluruh bayangkari yang mengikuti kegiatan webinar ini, yang telah memberikan dharma baktinya kepada organisasi bayangkari, dan jadikanlah amal soleh atas segala pengabdiannya. Ya Allah, kami telah banyak berbuat zolim terhadap diri sendiri, dan tak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka curahkanlah ampunan dan belas kasihan kepada kami dari sisi-Mu. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nyonya Silvi Susanto sudah berkenan untuk memimpin doa, dan semoga doa yang telah kita ucapkan bersama tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya foto bersama. Dimohon kepada seluruh hadirin, para peserta webinar untuk dapat mempersiapkan diri dalam posisi terbaiknya dan kamera dalam kondisi on, tentunya menggunakan virtual background yang sudah ditentukan. Dan foto akan kami abadikan dalam 3 kali pengambilan gambar. Untuk sesi yang pertama, mohon izin kepada Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Di sesi pertama ini kami mengundang seluruh pengurus daerah Bayangkari Kepulauan Bangka Belitung dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Mohon dapat bersiap-siap, mengatur posisi terbaiknya, dan tentu kamera dalam keadaan on. Ya, kita tunggu sebentar ya. Untuk seluruh pengurus daerah Bayangkari Kepulauan Bangka Belitung dan juga seluruh pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung tetap dalam posisi terbaiknya. Nanti akan kita abadikan bersama-sama. Yang belum menggunakan virtual background yang telah ditentukan, kami mohon untuk dapat disetting kembali. Baik, kami ulangi kembali untuk di sesi pertama bersama Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dan para pengurus daerah Bayangkari Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Akan kami hitung mundur, bersiap-siap semuanya. 3, 2, 1. Terima kasih. Mohon kepada Ibu Ketua dan juga Ibu Wakil Ketua tetap dalam posisi terbaik. Dan untuk sesi yang kedua, kami mohon dan juga kami undang seluruh Ketua Bayangkari Cabang se-daerah Kepulauan Bangka Belitung. Ya,
masih dalam posisi terbaiknya dan juga menggunakan virtual background yang sudah ditentukan. Kita tunggu dulu ya Ibu-ibu semuanya. Baik. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, berikan senyum terbaiknya dan juga dalam posisi terbaik. 1, 2, 3. Kami ulangi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk di sesi yang ketiga, masih bersama Ibu Ketua Daerah dan juga Ibu Wakil Ketua Daerah, dan seluruh peserta webinar. Seluruh peserta webinar, kami hadirkan di layar Zoominar untuk foto bersama di sesi yang terakhir. Baik, hitungan mundur, mohon bersiap-siap. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Ibu Ketua Daerah, Ibu Wakil Ketua Daerah, dan Ibu-ibu semuanya atas partisipasi untuk foto bersama. Baik hadirin, Ibu-ibu semuanya, para peserta webinar yang kami banggakan. Berikut ini kita dengarkan dan simak bersama sambutan Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan juga selaku Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang terhormat Ibu Nina Anang Syarif Hidayat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Wakil Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Erna Umardani, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Lis Agus, dan juga Ibu Eliska Praplani sebagai narasumber dan juga owner dari toko kue Nine Cakes. Pengurus Bayangkari dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, para ketua Bayangkari cabang sedaerah Kepulauan Bangka Belitung beserta anggota, perwakilan Polwan, ASN, dan istri ASN Polda Kepulauan Bangka Belitung maupun Polres jajaran, serta para hadirin yang berbahagia. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmah, berkah, serta karunia-Nya kita diperkenankan hadir bersama-sama di ruangan Zoom untuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi setiap langkah dan niat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, pada hari ini Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan webinar kreativitas dengan tema membuat dan mendekorasi kue bersama Nine Cakes yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69 tahun 2021. Terselenggaranya acara webinar ini dilatar belakangi oleh tema HKGB ke-69 tahun 2021 yang diusung oleh pengurus pusat Bayangkari, yaitu Bayangkari Mandiri mewujudkan keluarga tangguh untuk Polri yang presisi. Selain itu, kami juga meneruskan program seksi ekonomi pengurus pusat Bayangkari yang telah terselenggara sebelumnya mengenai manajemen keuangan rumah tangga versus usaha, di mana ibu-ibu semua dapat melakukan kegiatan kreatif dalam mengisi waktu luang di masa pandemi ini melalui pelatihan yang akan disampaikan tentang bagaimana cara membuat dan mendekorasi kue. Saya pun berharap agar ibu-ibu sekalian
tetap dapat mengembangkan potensi masing-masing dan juga produktivitas agar bisa membantu perekonomian keluarga dan mampu memanajemeni keuangan keluarga. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, kita juga menghadirkan narasumber, yaitu Ibu Eliska Prabawani. Beliau adalah owner atau pemilik dari toko kue Nine Cakes. Terima kasih Ibu yang telah berkenan menjadi narasumber kami. Semoga apa yang disampaikan Ibu bisa menjadi informasi berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menyertai kita sekalian, tetap semangat dalam melaksanakan tugas selanjutnya, dan selalu patuhi protokol COVID-19 dalam setiap kegiatan organisasi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin berpantun. Jalan-jalan ke Singapura, beli rambutan serta semangka. Jangan malu untuk bertanya sebelum kita menutup acara. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang sambil melompat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas sambutan yang telah disampaikan, berikut arahan serta bimbingannya. Ibu-ibu peserta webinar yang kami banggakan, sekarang kita langsung masuk pada acara inti kita pada pagi hari ini, yakni praktik kreativitas membuat dan mendekorasi kue, tentunya akan dipraktikkan oleh narasumber kita, yakni Ibu Eliska Prabawani, selaku owner Nine Cakes. Tak kenal maka tak sayang, maka mohon izin akan kami sampaikan terlebih dahulu biodata diri atau kurikulum vitae dari Ibu Eliska Prabawani selaku owner Nine Cakes, dan ibu-ibu semuanya dapat lihat serta baca di layar Zoom akan kita tampilkan. Ya, baik. Ibu Eliska Prabawani lahir di Pangkal Pinang 17 April 1983. Mempunyai toko kue yang bernama Nine Cakes sejak tahun 2017. Beliau sebagai pengajar freelance di Sekolah Pariwisata, kemudian juga sebagai mentor anak disabilitas, dan juga selaku pembimbing UMKM dan kegiatan PKK. Ibu-ibu dapat mencatat nomor handphone dari Ibu Eliska di nomor WhatsApp 0812 7171441, atau bisa juga follow Instagramnya di @ninecakes_Pangkal Pinang. Kami silakan kepada ibu-ibu semuanya menggunakan gadget, bisa di screenshot. Ya, baik ibu-ibu sekalian, dan juga kami hormati, kita akan langsung menyaksikan bersama teori serta praktik yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tapi tunggu dulu, Ibu Eliska selaku narasumber dari acara ini mempraktikkan kreativitas membuat dan mendekorasi kue tidak sendiri. Nah, spesialnya kita pada hari ini, Ibu Eliska akan membuat dan mendekorasi kue, akan diikuti pula atau dipraktikkan pula oleh Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Nina Anang Syarif Hidayat. Ibu-ibu pasti sudah tidak sabar bukan untuk menyaksikan dan juga mengikutinya. Baik, langsung saja mohon izin kita undang Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung menuju dapur Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Mbak MC. Oke, nah ibu-ibu, sekarang kita sudah ada di dapur Bayangkari. Saya letakkan dulu senjata-senjata saya. Saya sudah bawa senjata-senjata. Dan saya mau menyapa dulu Bu Elis di sebelah sana. Apa kabar Bu Elis? Hai, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mulai saja memasak kita hari ini? Memasak apa Bu Elis kira-kira? Terima kasih Ibu. Hari ini kita rencana membuat klepon cake yang biasa kita bulat-bulat. Hari ini kita bikin tekstur kue yang berlapis-lapis.
Udah nggak sabar kan? Oh, tentu. Saya tidak sabar. Ini jadi seperti cake ya Bu ya? Iya, jadi ini berlapis-lapis. Di sini nanti kita ada spons, semua unsur cake ada semua. Ada spons, nanti kita akan bikin filling dari enten kelapa, terus juga ada sirapnya, terus ada krim. Jadi di sini Ibu mau bisa belajar semua basic cake dari empat semua udah dapat di sini. Oke, baik. Jadi yang pertama, ada SpongeBob nih ceritanya. Oke, dari pertama kita harus bikin base-nya dulu. Base-nya ini kebetulan saya bikin yang soft, yang memang lebih masuk di lidah kita. Jadi pertama itu kita punya telur, kita punya terigu, gula dan emulsifier. Di sini emulsifier saya pakai yang lebih merakyat, yaitu ya TBM. Sedangkan untuk TBM juga untuk brand itu banyak, jadi jangan bingung kalau banyak-banyak di resep itu kan ada emulsifier, itu ada TBM, ada Ovalet, terus ada SP, itu semua masuk ke emulsifier, jadi jangan dibikin bingung untuk semua resep. Terus di sini juga ada butter yang nanti akan kita cairkan. Baik, Ibu, mohon maaf ini kalau telurnya ukurannya apa bebas atau bagaimana? Atau ada gramaturnya? Sebenarnya untuk ukuran telur, basicnya itu satu ukuran telur itu 50 gram. Oke. Semua itu sudah menjadi standarisasi 50 gram dengan takaran 35 gram itu putih, 15 gram itu kuning. Jadi misalkan ketemu resep yang tidak memakai butir, yang memakai ukuran gram, jadi nggak perlu bingung. Jadi kita misalkan dalam satu resep itu ada 30 gram kuning telur, jadi udah pastikan itu 2 aja. Oke. Baik. Ini ditimbang. Telur kita pecahkan, dimasukkan. Oh, oke. Mecahkan telur. Iya. Oh my god. Oke, tipsnya pastikan telur dalam suhu ruang. Jadi jangan memakai telur dingin. Iya. Karena efeknya apa? Telur dingin kan nanti akan mengandung air. Oh, berembun, gitu ya, Bu, ya? mengandung air. Jadi pakai telur yang di suhu ruang. Yes. Alright. Saya ambil tisu dulu. Oke, untuk penimbangan, saya ada sedikit saran kalau boleh memakai timbangan digital. Udah banyak dijual di pasaran. Jangan pakai timbangan yang pakai jarum, saran. Karena untuk gram biasanya kita kalau ini sudah detail gramnya. Jadi dari 10 gram, 5 gram kita lebih bisa jelas. Di sini pakai angka. Kalau pakai jarum kita masih ngira-ngira, jadi tidak akuratnya lebih pakai timbangan yang digital daripada timbangan yang jarum. Jadi untuk ini yang bahan kedua dicampur saja. Sudah ada tepung terigu yang sudah diayak. Ingat, sudah diayak. Setiap bikin cake pastikan udah diayak karena apa? Mencegah dia bergerindil di dalam adonan. Jadi ini udah diayak, udah ditimbang. Tepung terigu, gula pasir sama emulsifier. Dicampur saja. Alright. Kita mulai dari speed yang rendah. Alright. Aduh, Naikkan speed sampai speed atas. Mixer rumahan biasanya sampai speed 3, dipakai speed 3 aja Ibu. saya naikkan speed ya. Iya, naikkan speed. Naik lagi. Terus sampai speed paling oke, ya.
Selama mixer, usahakan gerakan mixer memutar, Ibu. Oke. Untuk membantu adonan, namanya airisasi, jadi lebih cepat mengembang. Ini udah belum sih? Kenapa kukus saya nggak ngembang-ngembang, Bu? Sabar, Ibu. Ini sampai kapan? Jadi di cake itu kita mengenal 3 jenis, yaitu ada yang sepong, ada yang sifon, dan ada yang pound. Nah, ini saya ajarkan untuk yang sponge cake, yang biasa memang untuk digunakan. Aduh, lucu. Untuk mengecek adonan sepong, kita bisa menggunakan teknik angkat ya. Jadi kalau dia masih flowing, masih running begini, berarti adonan belum cukup kental. Nah, ini kalau udah dipaksa masuk ke oven, itu yang bikin kue yang agak sedikit turun. Jadi pastikan dia memang benar-benar kental. Ini masih ruin, karena nanti bila ditambahin cairan, dia akan lebih tambah mengalir. Jadi kita teruskan dulu. Ini kayak apa ini? Ngemeng-ngemeng pegel saya ya. Bu Elis, kok saya pegel ya? Ay, sabar Ibu. Gimana ini? Kapan ngembangnya ini ya? Sambil nyanyi Ibu. Ah. Sambil nyanyi. Oh, iya. Iya, tunggu. Saha, iya. Belum ini ya? Sebentar. Aku ketawa dulu perasaan. Oke. Ini sudah cukup. Ya. Jadi kalau kita putar, dia adonannya sudah berjejak. Berjejak tuh dalam arti bila kita putar dia lama untuk kembali ke bentuk semula. Itu udah cukup bagus. Like this? Ya. Oh, oke. Oke. Sudah boleh berhenti? Sudah. Oh, oke. Maaf, soalnya saya ternyata pegel ya pikirku. Ah, itu gimana nih? Oke. Sebentar. Kita siapkan cairan. Asik. Mentega cairnya. Oke, ini butter dicairkan. Saat pencairan butter, jangan ditinggal ya Bu. Jadi jangan sampai ini over mendidih. Oh, oke. Ini boleh. Biasanya kalau ditinggal-tinggal, dia terlalu mendidih, ini cairan dia punya fat akan misah dengan airnya. Nah, itu kalau udah dicampurin ke cake, sebaiknya ganti yang baru. Salah satu alasannya bikin bantet. Nah, ini kan masih ada sedikit yang belum, dimatikan saja karena dia kena suhu panas akan mencair semua. Jadi tidak perlu khawatir. Hasil akhirnya. Cairan penting ya. Terus saat panas jangan langsung dimasukkan ke telur, nanti telurnya matang.
Diamkan sebentar. Oke, di sini kita base-nya akan bikin spons pandan. Jadi kalau bikin cake, semua itu dipisah dari telur, tepung tadi udah jadi satu, terus cairan. Bila ada cairan lain yang akan ditambahkan seperti pasta ataupun santan ataupun susu, dijadikan satu. Jadi jangan margarin masuk, aduk, atau butter masuk, aduk, ditambah lagi cairan lain, diaduk. Nah, itu akan bikin adonan menjadi lebih cair. Jadi ini langsung saya tambahkan pasta pandan. Secukupnya ya itu, Bu? Setengah sendok teh. Oh, setengah sendok teh. Oh. Dalam keadaan panas tidak apa-apa Ya, nggak apa-apa. Kalau pasta tidak apa-apa. As a paste. Oke. And Unsur penting lainnya dalam membuat cake itu teknik pengadukan. Jadi ngaduk cake jangan yang pakai tenaga yang semangat betul. Ini kita masukkan. Satu tangan menuang dan satunya ngaduk. Sebentar. Oke. Aduk di bagian atas saja dulu saat cairan masuk. oke. Ini namanya teknik aduk lipat. Jadi dari bawah ke atas, terus diputar. Sampai margarin atau butternya campur dengan adonan. Jadi kalau ngaduk jangan sembarang, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi pastikan satu arah, bawah ke atas, bawah ke atas. Bila sekiranya sudah tercampur semua, tidak ada kelihatan margarin ataupun butter, udah cukup. Jadi jangan terus, adonan akan lebih cair. Itu yang bikin bantet. Oke, Lan, baik. Kalau lan, gitu, lan. saya coba untuk memanaskan butternya dulu. Sebenarnya bisa di Ini saya menebak kira-kira panasnya seberapa. Alright. Bu Eli, saya matiin ya. Ya, matikan. Aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya. Menghilangkan uap panasnya dulu. Saya lagi menghafalkan ini ceritanya. Menghilangkan uap panasnya dulu. Boleh didinginkan pakai AC nggak, Bu? Oh, boleh, Ibu. Biar cepet dingin. Ya, boleh ditambahkan pastanya. Tambahkan pastanya. Pasta Oke. pandan, setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Semoga cukup. And apakah kita harus menunggu sampai benar-benar dingin, Bu? Ya, hangat-hangat kuku boleh, Ibu. Hangat-hangat kuku. Iya. Caranya mengetahui hangat-hangat kuku apa dicelupin? Ya udah cukup, boleh dicampur ke adonan. Agak panas nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Diaduk dulu bagian atasnya aja. Masuk ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mama. Kalau salah ya maaf.
Aduk bagian atas. Mulai dari aduk bawah ke atas. Tangan kiri boleh sambil memutar bowelnya, Ibu. Oke. Ya. Bawah ke atas satu arah. Mohon maaf ibu-ibu, saya agak kaku karena biasanya saya bukan membuat kue tapi merajut. Jadi lihat adonan ini kayaknya amazed banget. Oh my, lucu. Terus diputar. Bu, kok nggak kecampur-campur, Bu? Aduk terus atas ke bawah, atas ke bawah. Tangan kiri tetap memutar, Ibu. Iya, bagi yang belum pernah bikin kue, inilah dia pertama kali. Mohon maaf kalau ngaduknya agak-agak salah. Pastikan bahwa bagian bawah tidak ada margarin yang tertinggal atau butter yang tertinggal, Ibu. Oke. Memang agak lama ya Bu yang mengaduknya. Oke? Aku stres, Tidak, takut bantet. tidak. Pastikan tidak ada butter yang belum menyatu Teraduk. dengan adonan. Udah, kalau udah cukup. Saya ngintip dulu Bu. Oke? Oke. Oke. Oke, setelah itu kita masukkan ke loyang. Ini saya kasih sedikit tips. Masing-masing jenis kue itu akan berbeda untuk loyang ya. Jadi ini karena spons yang dipoles itu hanya bagian bawah. Jadi bukan semua permukaan loyang itu dipoles. Ingat, kalau untuk spons, kalau untuk sifon yang kue yang banyak putih telur bahkan tanpa dipoles. Kenapa? Ini kita hanya butuh dia tidak melekat di bawah. Spons ini kan lebih lembut adonannya. Jadi nanti begitu kita panggang, dia matang, dia akan sering. Jadi menyusut. Itu kenapa kue biasanya bagian bawah itu menyusut terus agak lebih dalam. Jadi karena dia lepas dari ini. Karena kalau misalkan tidak kita poles, loyang akan mengikat dia untuk tetap pada bentuknya. Jadi dia tidak menyusut. Oke. Di sini ada yang pakai baking sheet boleh. Baking sheet ini saya siapkan. Yang pakai baking sheet dalam tetap dipoles. Pemoles pakai margarin yang udah dicairkan boleh. Pakai Carlo juga boleh. Apa tadi Bu namanya? Peningsan. Carlo. Carlo itu untuk memang pemoles loyang, Ibu. Oh, oke. Di sini saya juga ada yang easy spray yang memang untuk lebih mudah. Jadi ini tinggal kita semprotkan saja. Ingat bagian bawah saja. Dia akan berbusa. Sebentar dia akan mengental. Baru kita tuang adonan. Oke, jadi ini sudah saya semprot dan ini tetap kering, permukaan tetap kering. Adonan kita tuang. Setelah adonan tuang, diketok ya Bu. Tujuannya biar tetangga dengar kita bikin kue. Enggak, tujuannya adalah saat kita menuang itu akan ada bubble, akan ada udara. Jadi itu menghindari si kue ini terlalu berongga. Jadi kita mesti keluarkan udaranya, diketok. Siap dipanggang. Saya ambil dulu loyang saya. Saya sudah dapat loyang sekarang.
Fokus sekali saya. Oke, Ibu, siap. Udah adonan semua dituang? Ini semuanya nih? Iya, semua. Oh, baiklah. Iya. Saya nggak mau menyisakan sisa-sisa sedikit, kasihan tepungnya. Segini boleh? Sponge cake adonan itu 3/4 dari tinggi loyang. Oh my god. Iya. Jadi kalau kepenuhan jangan nanti meluber, pastikan 3/4. Oke. Oke, diketok. Gak apa-apa. Wahai tetangga, Tidak ada lagi bubbling di atasnya. masih ada? Muncul? Kok banyak sih bubblingnya? Oke, siap dipanggang. Oke. Oke, sepertinya bubbling sudah Ya. tidak ada lagi. Ini siap untuk dimasukkan oven, Ibu. Oh baik. Kalau begitu saya siapkan dulu oven saya. Oke. Jadi untuk adonan yang sudah siap masuk oven itu pastikan tidak ada bubbling dan jangan lupa tinggi adonan itu udah 3/4 dari tinggi loyang. Oke. Mostly standar untuk pengovenan itu dengan kapasitas 18 cm diameternya itu kisaran 20 sampai 30 menit dengan catatan 160 derajat Celcius. Pengenalan untuk oven masing-masing akan berbeda. Jadi ada yang 180, ada yang mesti 150, makanya sering-sering baking biar kita mengenal oven. Oke, jadi ini 160 ya, dengan ini sekitar 20 menit kita masukkan ke oven. Baik, Bu Elis. Nah, oven saya sudah ready. Wah, Jadi, kayaknya bagaimana nih? oven baru ini Bu, harus sering-sering baking ya, disetel di suhu 160 saja. 160. Ya, 160. Oke. Nah, and Kita memakai api bawah saja. api bawah. Ya, untuk kapasitas oven yang kecil, pastikan untuk memakai api bawah saja. Oke. Setel selama 30 menit. 30 menit. Oke. Ini dipanaskan dulu apa langsung saya masukkan? Dipanaskan dulu sebentar. Nah, saya tidak tahu bagaimana ini begini. Oke. Oke. Ceritanya sudah Baik. panas nih ya. Ya. Oke, ready. Kita tunggu selama 30 menit. Mari kita menantikan matangnya cake kita. Bu, kalau kita sambil menunggu 30 menit ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jangan sedih Bu, kita masih banyak PR, kita masih bikin krim, kita masih bikin filling, kita masih bikin sirap, dan terakhir kita akan mendekorasi kuenya. Banyak sekali. Ya. Baik, yuk kita mulai saja apa yang kita harus lakukan. Selanjutnya kita bikin entennya, yaitu yang untuk fillingnya, bahan dasar dari kelapa muda. Nanti kita bikin menggunakan, karena di sini fusion, jadi untuk cairan saya menggunakan krim kental. Itu ada brand bebas ya, ini karena kebetulan di sini yang tersedia Anchor, whipping cream kita pakai, atau kalau untuk merek dagang lainnya ada krim kental. Jadi jangan gusar kalau dia ada di resep, krim kental, whipping cream itu sama. Jadi ini saya pakai yang whipping cream Anchor. Oh oke, baik. Jadi apa saja mereknya boleh, yang penting pokoknya krim, ya Bu? Oke. Oke Bu, karena tadi sudah kue sudah masuk ke oven, jadi sekarang kita menunggu kue matang. Kita menyiapkan enten. Di sini saya sudah siapkan kelapa muda parut, sudah dibuang kulit arinya. Terus ada gula merah, krim kental, daun pandan. Saya bikin resep di sini yang fusion, jadinya mengcombining dari kelapa muda dicampur dengan krim kental. Krim kental di resep sebagian ada yang menulis whipping cream, itu nggak apa-apa. Pemilihan Anchor pun nggak masalah, merek lain nggak apa-apa. Jadi yang pertama kita masukkan gula merah, kita cairkan dulu. Bila kesulitan atau dirasa krim kental ini terlalu untuk harganya yang kurang
bersahabat, bisa diganti dengan santan instan dengan komposisi yang sama, dengan takaran yang sama. Aduk terus. Setengah mencair, kita masukkan krim kentalnya atau boleh disubstitusi dengan santan yang instan. Kita masukkan. Dan satu, ini jangan ditinggal ya. Jadi diaduk terus, menghindari dia pecah. Ya, lama. Pecah nanti akan bergumpal. Masukkan daun pandan. Nah, ini cairan ini bisa Ibu bikin satu kegunaan lainnya bisa untuk selai. Jadi kalau untuk selai roti atau apa, ini bisa dididihkan agak sedikit kental. Jadi nanti akan teksturnya akan seperti selai srikaya. Nah, itu bisa buat polesan roti. Oke, pastikan gula merah tidak ada yang bergumpal lagi. Nggak disaring itu nanti ya, Bu? Tidak, Bu, karena jadi udah pastikan nggak ada yang bergumpal. Oke. Setelah sedikit berbuih begini, masukkan kelapanya. Boleh matikan api dulu. Kita aduk. Ini kayak bikin unti berarti? Ya, Unti betul orang Ibu. Jawa. Bikin unti. Yang untuk bahannya kita gantikan dengan krim kental tadi. Oke. Sedikit tips dari saya untuk pengolahan berbahan kelapa. Dimasak dengan api kecil, tapi agak cukup lama. Menghindari kelapa cepat rusak. Biar nggak sangit begitu maksudnya? Bukan nggak sangit Ibu, biar dia lebih awet, tahan Oh, lama. lebih awet. Iya. Jadi di sini kita akan bikin entennya itu lebih tahan lama, jadi sebentar dengan api kecil. Jadi bahasanya biar dia benar-benar tanek, Ibu. Cake-nya nggak cepet basi, nggak cepet dia bikin jamur. Pastikan tercampur semua. Oke, apabila tidak terlalu banyak lagi cairan, ini udah siap digunakan entennya. Semudah itu kan? Oh, oke. Jadi benar-benar tidak kering, agak-agak kering ya, tidak ada cairan. Iya. Kita jadi dengan api kecil mereduce cairan. Bila sudah dirasa cairan udah kurang, ini kita pindahkan ke piring yang agak lebar. Jadi sembari kita menunggu spons kita tadi matang, biar cepat dingin. Oh, biar cepat dingin ya. Ya, karena untuk cake, assembling itu kalau bisa minimal itu di suhu ruang. Jadi jangan ada bahan yang hangat ataupun panas. Karena kita akan main dengan krim, itu otomatis pasti akan meleleh. Oh iya. Nanti kuenya amblas. Oke, ini udah siap. Oke, kita tunggu dia sampai dingin. Baik. Kita tunggu. Ya, sekarang saya coba untuk masaknya. Baik, Ibu, udah siap bahan-bahannya? Bahan-bahan saya sudah siap.
Oke, saya ambil dulu kompor saya, Bu ya. Sebentar. Alright. Saya hanya ada wajan seperti ini, nggak apa-apa ya Bu ya. Semoga sukses. Yes. Kita masukkan dulu. Pertama adalah tadi Gula merah dimasukkan gula dulu. merah. Tidak boleh ditinggal. Penting, nggak Apalagi boleh ditinggal ditinggal. ke pasar, ke mall. Di sini nggak ada mall. Oh ya ibu-ibu, memang di Bangka Belitung tidak ada mall, tapi pasar masih banyak. Jangan takut. Betul nggak sih? Kok lama ya? Apinya kurang gede, Pak. Kalau udah dapat sedikit cairan, krim kental, atau kalau mau disubstitusi dengan santan instan, itu boleh dituang sekarang, Ibu. Oke, sudah keluar airnya sedikit-sedikit. Ya, santan kental, berikut dengan dedaunnya. Itu daunnya. Oke. Sizzling. Sebentar, saya aduk sedikit. Api dikecilkan, Ibu, biar nggak mutung. Boleh api dikecilkan lagi. Iya, diangkat dulu. Oke, cukup. Alright. Nah, itu diaduk terus Diaduk terus. sampai gula merah betul-betul mencair. Oke. Nggak boleh ditinggal ke mall. Gula merah cepatlah larut. Masak kue kok tegang. Kalau udah mendidih, kelapa muda parut boleh dimasukkan. Mendidih, sudah mendidih. Iya, sudah mendidih. Kelapa muda. Matikan saja dulu apinya. Oh, matikan. Matikan. Kelapa muda masuk. Dikit aja Bu, nggak apa-apa, nanti tumpah. oke. Iya. Aduk dulu, pastikan semua tercampur rata, baru nanti dinyalakan lagi kompornya. Baik. Sepertinya mengamuk dia nih. Alright. Saya kayak berasa kayak Siska Suitomo. Versi langsing. Di api boleh dinyalakan kembali, Belum. dimasak sampai cairannya mereduce. Apinya kecil Oke, ya? ya, apinya kecil. Inilah momen-momen kesabaran tingkat tinggi. Sizzling. Memang masih ada putih-putihnya ya Bu ya? Iya, mesti campur rata oke. itu. Saya lebih baik bertanya daripada malu bertanya, sesat di loyang. Udah belum sih? Sampai airnya
agak sedikit kering. Reduce is berkurang. Tapi nggak boleh garing ya, Bu? Nggak boleh garing. Oke, karena ini bukan ikan teri. Nggak boleh kering-kering. Saya ngomong Baik, kalau sudah agak berkurang airnya, tapi masih demek-demek ya? masih gemuk, nggak Oke. apa-apa. Nanti bisa di-absorb sama si sponsnya. Oke. Sepertinya saya tidak tahu. Udah cukup, Alright, ya. sepertinya sudah cukup. Dimatikan. Matikan. Saya ambil dulu tempatnya. Tananana. Oke. Ditaruh di piring, enten udah siap digunakan. Oh, Merrier. Oke. Yes. Ready. Seperti ini. Oke, Bu Elis, sudah siap ini. Sambil menunggu ini dingin, apalagi kita harus siapkan, Bu? Oke, saya juga di sini sudah punya enten juga yang sama. Ini bisa kita simpan di chiller, kalau nggak sabaran ya. Jadi bisa di chiller ataupun di freezer nggak apa-apa, karena ini kan masih panas banget. Jadi kita simpan, jadi begitu semua sudah siap, ini udah dingin. Baik, sembari tetap menunggu spons kita matang, yuk kita siapin bahan-bahan untuk sirapnya. Oke. Oke, sekarang kita step membuat sirup ya, atau sirapnya. Jadi seperti sudah saya sampaikan, dalam satu cake utuh itu ada komponen tadi, kita sudah membuat sponge cake, terus kita juga udah punya filling, tadi diganti menjadi enten, dan sekarang step selanjutnya kita akan membuat sirap ataupun sirupnya. Tujuannya untuk cake-cake seperti cake internasional, misalkan itu seperti Black Forest, Red Velvet, Saher, itu untuk satu rasa. Kedua, itu membuat kue itu tetap moist. Jadi setelah kita potong, dia tetap akan moist, nggak dry. Jadi sekarang di sini saya ada krim kental, tetap pakai krim kental. Terus ada air, gula pasir, dan pastinya daun pandan. Kita masukkan semua. Dan ingat jangan ditinggal, ini mesti diaduk terus. Apinya besar ya itu? Api sedang aja, Api Ibu. sedang. Jadi kita hanya ini sampai dia mendidih saja. Oke. Ini kenapa daun pandannya saya potong kecil-kecil? Karena ini kan nanti yang diambil hanya cairan saja, bisa disaring. Tetap di wadahnya juga nggak apa-apa, karena nanti kita akan menggunakan kuas untuk diaplikasikan ke cake-nya. Oke. Kita tunggu sebentar. Mostly kebanyakan untuk cake itu dari sirapnya itu dari simple sirup ya. Jadi biasanya untuk cake-cake Black Forest, Red Velvet atau lainnya biasa hanya dibikin dari 2 item, itu hanya air dan gula. Air dan gula ditambahkan kalau misalkan yang boleh itu biasanya dipakai ram. Tapi sekarang di pasaran itu sudah ada ram yang zero alkohol, jadi jangan khawatir dengan rasa tetap. Jadi ini tadi sudah mendidih. Lagi-lagi ini kita biarkan dia dingin, dan ingat jangan mencampur
bagian item-item kue yang masih panas. Jadi pastikan dia dingin dulu. Ini tadi sudah mendidih. Ya. Kita tunggu sampai dingin. Ya. Ini sirap sudah menjadi. Selanjutnya boleh Ibu bikin Oke. sirapnya. Saya ambil dulu kompor saya. Oke, di sana Ibu lagi mempersiapkan untuk membuat sirap. Salah satu komponen membuat cake kita, klepon cake, boleh dicampur krim kentalnya. Selanjutnya air. Gula pasir. Dedaunan. Ini mesti diaduk terus karena sifat krim kental hampir sama dengan santan, jadi nanti dia akan pecah kalau nggak diaduk. Diaduk hingga mendidih. Api sedang. Api sedang. Maafkan agak muncrat. Menggunakan whisk boleh Ibu dengan gerakan memutar. Iya. Oke. Syuting yang tegang saya ini belum pernah bikin kue, jadinya kayak gini. Mendingan saya suruh main volley, main jet ski, nggak apa-apa lah. Iya nggak Bu? Ayo, mendidih lah. Kok nggak mendidih Bu Elis? Kayaknya silent. Oke, pastikan udah mendidih. Masih gelembung-gelembung kecil. Sudah dianggap mendidih belumkah? Atau harus wow gitu tadi, seperti tadi? Ingat, karena kita bermain dengan kelapa dan santan, jadi pastikan semua mendidih ya, matang sempurna. Sepertinya mendidih. Ya, udah cukup. Matikan apinya, habis itu bisa kita dinginkan. Matikan api. Oke. Ya, Didinginkan? iya, didinginkan. Perlu dimasukkan ke dalam Boleh kulkas lagi? Oh, dimasukkan, kita masukkan ke kulkas. oke. Jadi tidak perlu saya tiup-tiup ya. Ya, Lantas? udah siap Ibu. Oke. Ya. Oh, baik kalau gitu sambil menunggu ini sirupnya lekas dingin, saya amankan dulu. Saya bawa ke puncak dulu ya Bu ya. Let's go Ibu. Udah mateng. Oh my god. Ya. Yeay. Jadi. Lucu. Ya, Tahu punya Ibu mana gimana? ini? Kuenya udah jadi. Jadi lucu ya. Iya, saya Tembem juga. kayak pipi saya. Saya juga udah jadi juga. Jadi kita satu ada di sini, spons pandan. Ibu juga di sana ada. Gimana? Jadi ini tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kalau dia tidak dipoles, jadi si kuenya tetap nempel di loyang. Dan ini jangan jangan gusar. Nanti bisa kita
ini dengan pisau palet akan lepas dengan sendirinya. Oke. Jadi jangan takut dia akan lengket. Oke. Yang penting bagian bawahnya sudah kita poles tadi. Ya, sembari ini Saya kayak pemadam kebakaran ini. Oh my God. Saya ambil wadah dulu. Oke Ibu, sudah saya amankan semua kue-kuenya. Kira-kira apa lagi yang akan harus kita masak? udah keringetan Ibu. Sudah. Baik, ini terakhir, step terakhir sembari menunggu si sponsnya dingin. Jadi terakhir kita akan membuat krim. Nah, ini krimnya saya juga sudah modifikasi yang taste-nya yang benar-benar kelapa. Jadi ini memang kita pakai kelapa muda. Jadi ini untuk base dari krimnya saya menggunakan whippy yang bubuk, boleh pakai yang cair. Ini saya yang bubuk karena satu menyesuaikan cuaca. Jadi kalau memang untuk kita produksi lebih santai, kita lebih santai kalau pakai yang bubuk mengerjakannya. Karena kayak yang cair dia akan cepat lumer di cuaca begini. Jadi yang pertama ini saya punya krim kental. Air, lalu kelapa. Kelapa ini saya potong kecil-kecil. Lalu ini kita didihkan. Ikan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, ini tadi ada cairan krim kental, air dan kelapa muda. Setelah mendidih, ini kita dinginkan. Dinginkan boleh kalau mau cepat dimasukkan ke kulkas. Ini ya, saya sudah dingin. Jadi dipindahin ke wadah yang lebih besar. Oke. Ya, ini tadi kita masukkan ke wadah yang lebih besar. Nah, ini akan dihancurkan. Jadi ini akan menjadi cairan untuk si whippy cream. Boleh di blender, boleh. Ini saya pakai hand mixer. Itu belinya di mana? Aduh. Oke. Dicek masih ada nggak kelapanya yang belum hancur. Cek lagi. Kayaknya saya pakai blender biasa ya Bu. Ini kayaknya belinya di Jakarta ya? Oh, enggak, beli. Di sini ada kok Ibu. Iya, Oke. sudah cukup. Oh. Pastikan kelapanya sudah hancur semua. Nah, ini udah jadi sebagai pengganti cairan. Oke. Oke. Sudah Ya. jadi juga. Punya Ibu gimana Bu? Udah jadi? Yes. Iya. Nggak boleh diminum langsung ya? Iya, jadi di sini kita udah punya cairan untuk si whippy cream. Ibu juga ada, jadi tinggal dicampurkan. Campurkan jangan semua dulu, setengahnya dulu. Setengah. Setengah. Langsung di mixer dengan suhu tinggi. Suhu? Maksudnya kecepatan tinggi? Oh iya Ibu, kecepatan tinggi bukan suhu tinggi. Ternyata bukan saya aja yang tegang ini. Jadi ini langsung di mixer, langsung setel di 3. Perhatikan kalau dia sudah kaku, langsung stop ya Ibu, jangan diteruskan. Kaku. Setelah Ini udah kaku, Ini udah memutar, kaku. ya stop, stop, ya udah. Punya Ibu udah cukup.
And what should I do? Iki piye iki copot. Iya, kenapa? Ada apa, Ibu? Ih copot. Apa yang copot bisa dimasukkan lagi? Nah, Enggrang satunya. itu nggak apa-apa, karena itu terlalu kental. Cairan boleh ditambahkan kembali. Oh oke Bu. Iya, Oh, kecamuk. Langsung nih ya saya campurkan. iya, campurkan Oh my. Tolong, murid ini murid. sedikit dulu, Sedikit dulu. setengah, boleh. Baik. Yang melekat di mixer itu boleh dilepaskan dulu. Copot. Maaf saya tertawa. Ini kenapa copot terus? Kalau nggak dilepaskan, begitu mixernya muter, langsung berterbangan nanti, Ibu. Oke. Nah, solusinya apabila begini, tanpa di mixer boleh. Jadi mixer boleh dilepas kalau memang benar-benar khawatir. Ya, Sudah boleh adonan lepas ya? boleh dilepas aja. Emang copot. Dilepaskan aja. Copot. Alright. Aduh, makanya saya nggak jadi tukang kue ini. Bingung copot. Ini nggak boleh sisa-sisa dikit ya? Sayang, Bu, sisa dikit. Oh iya, sayang. Biasanya kan ibu-ibu begitu, sayang. Tolet-tolet. Di palet-palet, oke. Oke. Dua-duanya ya berarti. Oh, Iya. oh, sorry. Oh. Takes a while. Nggak boleh dicelomot ya nih. Mau dicicip boleh, Ibu. Kalau mau cicip-cicip. Oke. Ya, nah kalau solusi seperti tadi, lebih kalau adonan yang sudah dicampur whippy, sudah tercampur dengan cairan, kalau khawatir mixer, boleh diaduk pakai tangan. Nah, jadi sampai konsistensinya tidak sekental yang tadi. Dicampur aja sampai dia ngerata. Bagaimana dengan sisa kelapa yang ada di sini? Apakah juga dicampurkan? atau- Begini, Bu, kita kan masing-masing suhu ruang kita kan berbeda. Dapur ada yang pakai, di rumah juga berbeda-beda dengan atap. Jadi kalau ada cairan untuk membuat whipped cream, jangan semua dulu. Oke. Ya, syukur kalau di dapurnya pakai AC. Jadi itu konsistensinya dia akan lebih cepat kental. Jadi kalau untuk cairan, jangan dimasukkan dulu semua. Oke, Oh, seperti ini? nggak apa-apa. Oke. Itu udah bisa jadi. Dan punya Ibu gimana? Udah jadi krimnya? Saya juga udah ada krim. Step terakhir, kita akan assembling cake-nya. Sambil terakhir nanti kita dekorasi. Ya, jadi sekarang kita sudah di tahap akhir, yaitu assembling cake-nya. Satu, kita ada spons. Dua, ada fillingnya. Ini tadi dibikin dari enten. Terus ada sirap dan ada krim. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini kan masih melekat. Jadi ini tinggal diputar aja. Oke. Ya. Ini untuk permukaan kue yang nggak rata, nggak apa-apa, ini bisa dipotong. Salah satu tips untuk memotong, pastikan mejanya ikut berputar, ya Ibu. Jadi jangan gergaji. Ini kalau digergaji terus pasti kuenya nggak rata. Jadi ini tetap diputar, dibikin batasan. Oke. Cake-nya dibagi 3.
Jadi tetap memutar. Nah, step yang pertama itu sirap ya. Ini fungsinya itu satu tadi untuk tekstur dan rasa. Kedua, bikin kuenya tetap moist. Jadi walau disimpan di kulkas, saat udah dipotong, dia akan tetap lembab. Ini dikuas-kuas aja. Oke. Lalu kita pasang krim. Di sekeliling kuenya dulu sebagai border biar si filling nggak keluar. Boleh dibikin selang-seling. Item yang terakhir itu filling. Karena kita bermain dengan whippy, jadi pastikan agak cepat ya. Kita khawatir nanti kuenya ruin. Ini boleh diacak. Next kita tutup lagi dengan spons. Sirap. Oke. Diulangi lagi stepnya. Dengan krim. Border dulu, mencegah fillingnya nggak keluar. Next kita ada filling lagi. Last layer penutup. Jadi di sini kita ada 3 susunan, udah ada sirap, filling juga dengan krim. Terakhir kita cover semua dengan sisa yang krim tadi. Oke. Ya.
Pastikan semuanya bagian spons sudah tertutup. Dicek kembali. Karena kita akan menutup semuanya dengan kelapa kering, jadi nggak apa-apa. Ini agak gini. Lalu isi dengan kelapa kering. Mau kelapa basah boleh. Jadi sebelum digunakan boleh dikukus dulu. Kelapa parut muda dikukus. Tapi saya menggunakan kelapa kering. Biasanya kalau untuk dekorasi, kelapa basah tidak menutup semua permukaan. Oke. Nah, untuk ibu-ibu apabila ada kendala, misalkan ini kan kita pakai whipping cream, kalau kuenya udah agak kelihatan udah goyang, udah mau roboh, boleh dimasukkan ke kulkas dulu, ataupun langsung ke freezer nggak apa-apa. Jadi tunggu dia agak set sedikit, paling 10 menitan, tunggu agak set sedikit, baru nanti dilanjutkan lagi untuk melapisinya. Karena kalau langsung dipaksa, nanti ambiar kuenya. Nah, ini udah semua. Oke. Terakhir kita tinggal mendekor. Ini saya ada krim, diwarnain sedikit jadi lebih kontras dengan warna kelapa mudanya. Oke. Oke. Kita dekor border bawah dulu. Ini saya pakai sepuit mawar yang memang biasa digunakan untuk roset mawar. Border bawah. Jadi gerakan hanya memutar ya, Bu. Lalu di bagian atas saya mau ada 4. Tambahin lagi. Si unyu-unyu ini bola-bola pandan. Ini bisa dibikin dari spons yang spons cake dasarnya tadi yang base, itu dihancurkan saja, ditambahin susu kental manis, terus dikasih bulat-bulat begini. Saya mau taruh di pinggirnya. Pandan. Ya, selesai. Ini untuk materi kita bikin hari ini bersama Ibu. Klepon cake. Dicoba semirip mungkin. Ya, copot.
kuenya jalan-jalan, tolong. Help me. Alright. Terus gimana sih? Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku ngasal aja ya, Bu ya. Sak penake dhewe. Ya nggak apa-apa, Bu. Ini nakal. Oh, pakai. Help me. Oke. Boleh Boleh, 4 aja. Nanti tengah-tengahnya bisa dikasih bola-bola. Oke. Sumpah Bu, ini lari-lari. Tuh. Alright. Monas. Ini namanya kue Monas. Iya. Karena ini kelapa, jadi gitu Bu, lari-lari sendiri. Apakah ada sesuatu yang bisa buat saya pegang di sini? Oh, bentar. Sorry banget. Sorry. Oh my god, dia lari-lari. Buat nempel ya Bu, maaf. Saya tempel di situ. Tempel saja. Pokoknya asik. Alright. Oke, Terus kalau apa lagi? sudah ada bola-bolanya, boleh pandannya, Ibu. Oh iya, pandannya. Lupa saya. Pandan. Oke. Copot aja deh. Karena tangan saya ngedek, saya pakai ini saja. Ya ampun, kalau saya bikin toko kue seperti ini, Bu, bisa diskon 50%, Bu. Alright. Ya, jadi Gimana, Ibu? Udah jadi? bisa langsung dimakan kan? Oh, boleh. Tapi suggest simpen dulu. Sabar, Oh. paling nggak minimal 6 jam. Kenapa sih mesti 6 jam? Wah, kenapa harus sabar? Jadi tadi kan kita bikin cake, itu ada beberapa elemen. Jadi ada sirap, ada filling, ada krim. Jadi ini semua mesti di-absorb dulu sama si spons, terutama untuk si sirap. Jadi nanti dia akan absorb, itu yang pertama untuk rasa. Kedua, ini kan tadi ada layer nih. Jadi begitu-begitu jadi akan kita potong ambiar kuenya. Jadi itu, jadi kalau kita simpan dulu dia pasti akan set. Jadi aman kalau kita mau potong-potong. Baru tahu saya gini, untuk saya nggak jadi tukang kue, Bu. Gendut saya lama-lama begini. Oke, berarti sudah selesai? Sudah Apa selesai, yang tinggal jadi- kita simpan di chiller. Oh, oke. Iya, kalau begitu. Puas saya. Bagus Udah bisa kan sekali. Ibu bikin kue sekarang? Insya Allah saya beli saja di toko. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ini ya, salah satu ide untuk ibu-ibu di rumah yang bisa bikin kue sendiri. Kali tempatnya jauh dari toko di pusat atau di kota atau di Pangkal Pinang ya kan, jadi bisa bikin sendiri. Terus kemudian mungkin bisa menjadi juga salah satu tambahan penghasilan dan bisa juga menjadi tambahan juga bergabung dalam UMKM di Bangka Belitung, utamanya UMKM Bayangkari. Ya, untuk klepon cake, ibu-ibu jangan bingung. Ini ada resep dan cara membuatnya akan ditampilkan di layar, boleh di screenshot. Oke ibu-ibu, baik, mungkin kita bisa kembalikan lagi ke MC acara ini karena juga saya harus kembali ke meja saya semula.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Sudah dapat mengikuti serta mempraktikkan cara membuat dan mendekorasi kue. Kali ini adalah resepnya klepon cake ala nine cake. Luar biasa sekali. Bagaimana dengan ibu-ibu di rumah? Pastinya juga tidak sabar ingin mempraktikkan membuat klepon cake ala nine cake. Baik, ibu-ibu peserta webinar yang kami banggakan, seperti yang saya sampaikan di awal acara tadi, di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kolom chat. Antusias sekali para peserta webinar kita, namun demi efisiensi waktu, pada kali ini akan kami bacakan 3 pertanyaan saja. Ini adalah pilihan dari panitia untuk nanti langsung dijawab oleh narasumber kita, Ibu Eliska Prabawani. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang sudah masuk dari Ibu Arlin Robert, PJ Ketua Cabang Bayangkari Bangka. Pertanyaannya adalah, saat membuat kue dengan komposisi yang sama, tapi merek margarinnya berbeda, saya mendapatkan tekstur akhir yang berbeda pula. Apa penyebabnya? Pertanyaan yang kedua, mohon izin, dari Ketua Cabang Bayangkari Bangka Barat, Ibu Uum Agus Siswanto. Pertanyaannya, saya sering menemukan buttermilk dalam resep kue. Dapatkah buttermilk diganti dengan bahan lainnya, misalnya susu cair? Dan pertanyaan yang ketiga, dari Ibu Seli Slamet, mohon izin Ibu, selaku Ketua Bayangkari Cabang Bangka Tengah. Pertanyaannya adalah, apakah emulsifier bahan pengembang kue itu aman untuk kesehatan? Kami silakan kepada narasumber kami, Ibu Eliska Prabawani, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi, menggunakan margarin menghasilkan tekstur juga yang berbeda. Jadi di pasaran itu ada berbagai macam merek, baik margarin ataupun butter. Ini yang akan kita sebut sebagai lemak. Dan tentunya ini kan diproduksi dari pabrik yang berbeda juga. Jadi pemilihan merek dagang A, B, C itu kita pakai dengan walaupun dengan komposisi yang sama, pasti akan menghasilkan tekstur, rasa, dan aroma yang pasti juga akan berbeda. Jadi itu jawaban untuk yang pertama. Yang kedua adalah, apakah buttermilk bisa diganti dengan susu? Nah, buttermilk itu pada dasarnya memang bahannya dari susu. Jadi susu yang diasamkan. Jadi hampir sama dengan yogurt, cuman kalau yogurt itu lebih kental daripada buttermilk. Pada dasarnya jadi kalau tidak menemukan di pasaran buttermilk, kita bisa membuat sendiri. Caranya, dari 250 ml susu cair, itu ditambah dengan 1 sendok makan perasan lemon atau cuka. Jadi intinya kita mau memasamkan si susu. Nah itu diaduk, didiamkan sekitar 10 menit, itu akan terpisah nantinya antara cairan susu dan ada endapan. Jadi seperti santan. Nah, di atas itu akan ada cairan kental. Nah, itu yang akan kita pakai sebagai pengganti buttermilk. Digunakan sesuai dengan takaran dari si resep. Ya, yang ketiga itu emulsifier. Apakah emulsifier atau pengembang aman untuk kesehatan? Ini adalah topik yang lagi naik daun di dunia perkuehan. Saya akan menjawabnya based on logic ya Ibu, karena saya belum menemukan statement yang memang mengatakan boleh atau tidak gitu. Jadi pada dasarnya begini, saat membuat kue itu menggunakan 20 atau sampai 30 gram dari emulsifier. Nah, dalam diameter kue 18 sampai 20. Sekarang pertanyaan saya balik, apa Ibu mau makan 1 loyang penuh? Enggak kan? Nah, jadi dalam 1 whole cake itu kan pasti dibagi lah. Kita kasih takaran 10, dibagi 10. Jadi dari 20 gram tadi si emulsifier dibagi 10, jadi per slice akan mendapat 2 gram masing-masing 2 gram. Setelah kue matang Ibu makan 1, udah masuk 2 gram. Terus sore mau ngopi, masuk lagi 2 gram.
total dari semua 4 gram lah. Dan pertanyaan lagi, apa mau tiap minggu Ibu mau makan? Enggak juga kan? Nah, jadi dalam batas yang misalkan 4 gram lah, mungkin yang lainnya dimakan sama keluarga, dalam waktu range 1 bulan, 1 minggu dalam tubuh itu kan terurai. Jadi akan diabsorb itu paling 0, sekian gram. Jadi menurut saya itu masih sangat aman penggunaan emulsifier atau pengembang. Nah itu jawaban dari pertanyaan 3 tadi. Semoga berkenan dan terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Eliska Prabawani, atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan tadi bisa menjadi pencerahan, tidak hanya bagi yang mengajukan pertanyaan, mohon izin, tapi juga kepada semua ibu-ibu Bayangkari daerah Kepulauan Bangka Belitung yang hobi banget baking. Namun perlu kami informasikan kepada ibu-ibu peserta webinar yang sudah menyampaikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pada kolom chat, jangan kecewa bahwasanya nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ibu-ibu ajukan itu nanti akan dikirimkan kepada ketua cabang masing-masing. Oleh karena itu, pertanyaan yang sudah ibu ajukan mohon untuk disertakan nama dan juga dari cabang mana. Baik, selanjutnya ibu-ibu peserta webinar yang kami banggakan, mohon izin Ibu Ketua. Sebagai ucapan terima kasih kepada narasumber atas partisipasi telah memberikan edukasi cara membuat dan juga mendekorasi kue dari proses awal hingga akhir berupa teori dan juga praktik. Berikut ini kita akan menyaksikan bersama pemberian cenderamata dari Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung sekaligus nanti closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Eliska Prabawani, berupa preview tips atau tambahan-tambahan tips bagaimana menghasilkan kue yang sempurna, ide-ide baru, dan juga harapan-harapan apa saja yang diharapkan kepada peserta webinar yang telah mengikuti webinar kita pada hari ini. Silakan kepada Ibu Ketua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elis dari Nine Cakes yang telah berkenan memberikan ilmunya, sharing kepada kami hari ini bagaimana cara membuat kue, dan semoga ilmu Ibu yang telah diberikan tadi bisa bermanfaat untuk kami semua, dan semoga berkenan menerima kenang-kenangan dari kami. Mohon diterima Ibu. Kita sulapan sedikit. Abrakadabra. Baik, terima kasih untuk Ibu Nina sudah mengikuti rangkaian membuat klepon cake dari awal sampai terakhir. Jadi tadi sudah berkenan juga untuk ikut serta. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita juga kepada audiens semua. Jadi ini menjadi dasar juga, siapa tahu untuk bisa diaplikasikan di rumah tangga atau bisa membuka wawasan kepada ibu-ibu semua untuk memulai usaha. Wah, udah nyampe. Ibu, terima kasih. Ini saya langsung pajang. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Ketua Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang tadi sudah menyerahkan cenderamata, dan juga terima kasih kepada Ibu Eliska Prabawani atas closing statement-nya. Semoga bermanfaat bagi seluruh peserta webinar. Hadirin peserta webinar yang kami banggakan, demikian seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, webinar dengan tema kreativitas membuat dan mendekorasi kue ala Nine Cakes. Kepada seluruh peserta webinar, kami mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya, telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama di layar Zoominar pada hari ini. Semoga acara yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada seluruh Bayangkari sedaerah Kepulauan Bangka Belitung, kepada seluruh Polwan, dan juga kepada seluruh istri ASN Polri di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Dan perlu diketahui pula kepada seluruh peserta webinar bahwasanya rekaman webinar kita pada hari ini nanti akan ditayangkan kembali di channel YouTube Bayangkari Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ibu-ibu bisa menyaksikan kembali ya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pula kepada segenap panitia HKGB ke-69 pengurus daerah Bayangkari Kepulauan Bangka Belitung. Kepada ibu-ibu peserta webinar seluruhnya, perlu diingat bahwa orang yang kreatif selalu berimajinasi dan memanfaatkan waktunya untuk menciptakan kreativitas. Tetaplah kreatif,
teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya. Mohon izin Ibu, sebagai penutup acara, Daerah Rentang Tanah Melayu, izinkan kami menutup acara ini dengan sebuah pantun. Ada satu telur ayam menetas, sangat kecil hingga terpana. Ayo, kreativitas tanpa batas, buat hidup lebih berwarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Ibu-ibu sekalian, nah ini hasilnya yang tadi kita buat. Kita coba ya. Semoga apa yang tadi saya buat enak rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas enak. Coba yuk.